hijrah. Begitu pula hijrahnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala, luar biasa hijrahnya. Tapi hijrah beliau kan membawa dirinya sendiri. Ya, beliau bukan seorang nabi dan rasul sehingga santai saja ya. Beliau katakan siapa yang mau menjadi yatim anaknya, yang mau janda istrinya ya, silahkan hadang saya di depan gerbang keluar kota Mekah. Gak ada yang berani menghadang beliau. Artinya memang agak kontras dengan Nabi yang susah payah, nyawanya terancam ya, dengan Umar yang enak saja ya pergi meninggalkan kota Mekah. Tapi tentu berbeda konteksnya. Umar membawa dirinya sendiri, dia bukan Nabi dan Rasul. Kalau Rasulullah memang beliau ini tokoh sentral di dalam agama ini. Kalau beliau sampai wafat ya, bagaimana keadaan agama ini yang waktu itu belum selesai, risalah ini diturunkan dari langit, sehingga konteksnya harus berbeda. Bahkan Nabi mencontohkan kepada kita bahwa hijrah ini adalah persoalan yang sifatnya kemanusiaan, persoalan yang harus dijalani dengan susah payah, bukan bersifat tauqifiyah. Kalau bersifat tauqifiyah ini hijrah, tentu Nabi mudah saja, minta aja itu buruk ya didatangkan. Seperti ketika Isra Mi'raj, langsung nyampe itu di kota Yasrib. Tapi ini kan bahwa dakwah ini, perjuangan Islam ini bukan hanya persoalan mukjizat saja, tapi ada hal-hal yang harus dijalani dengan secara kemanusiaan. Dan kemudian itu diperlihatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membantu menolong beliau dari makar-makar besar yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Alhamdulillah, jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula ketika itu Abu Bakar juga sudah mau hijrah, sudah siap-siap, sudah siapkan perbekalan. Nah, kemudian datanglah Nabi cepat-cepat ke rumahnya Abu Bakar. Beliau mengatakan, ala rislika fa'anni arju ayyuzanali. Wahai Abu Bakar, diamlah engkau di tempatmu. Sesungguhnya aku berharap juga aku bisa mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Ini gambaran betapa Nabi betul-betul menunggu SK ya, menunggu lampu hijau dari arasy-Nya Allah ya, agar beliau nanti juga bisa ikut bersama-sama dengan para sahabat hijrah ke kota Yathrib waktu itu. Kemudian ketika itu Abu Bakar mengatakan, sungguh demi bapakku sebagai tebusan ya Rasulullah, apakah engkau betul-betul mengharapkan hal tersebut? Maka beliau bersabda, benar wahai Abu Bakar. Maka kemudian beliau waktu itu berharap sekali dalam dirinya agar kelak betul-betul ini kejadian, agar Nabi itu memilih Abu Bakar sebagai temannya, sebagai asisten di dalam perjalanan menuju hijrah ke kota Yathrib itu. Maka Abu Bakar kemudian ya, karena dia yakin kalau bakal ditunjuk menjadi teman perjalanan, maka beliau juga segera menyiapkan persiapan-persiapan. Di antara yang langsung disiapkan adalah transportasi. Ya, karena nggak ada mobil waktu itu ya, maka pakai unta. Maka dicarilah unta terbaik, dipilihlah unta terbaik beliau, dan bahkan sejak itu unta itu diberi makan makanan khusus, ya, dedaunan samur namanya. Dan itu ternyata ketika ketemu Abu Bakar ini itu 4 bulan sebelum hijrah. Artinya bahwa selama 4 bulan itu unta yang khusus ini diberi makan makanan khusus selama 4 bulan. Sehingga tentu berbeda dengan unta-unta yang lain ya, karena mendapatkan persiapan khusus oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka setelah 4 bulan diberi makan itulah nanti ada perintah Allah agar kemudian Nabi diizinkan juga untuk berangkat hijrah. Alhamdulillah jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah, terlihat di sana karena ini adalah perjalanan yang sifatnya kemanusiaan, memerlukan kecerdasan, planning, manajemen strategik yang rapih, yang mantap, maka beliau siapkan kendaraan terbaik. Kemudian beliau pikirkan kira-kira siapa nanti yang bisa menjadi penunjuk jalan, karena tentu Nabi tidak akan melalui jalan yang biasa dilalui oleh manusia pada umumnya. Pasti akan mencari jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia. Maka yang paling tahu jalan tersebut ternyata adalah orang yang masih belum muslim, masih musyrik, namanya Abdullah bin Uraikid. Dia orang yang paling tahu jalan menuju Yathrib itu yang tidak biasa, yang paling aman dari kejaran musuh. Maka dia pilihlah Abdullah bin Uraikid, disuruh siap-siap untuk juga nanti menemani Nabi, siap dipakai jasanya, walaupun dia waktu itu belum muslim. Artinya diperbolehkan ya menggunakan jasa orang non-muslim dalam rangka jihad fisabilillah ya. Dulu ketika penaklukan Konstantinopel itu ya, Muhammad Al-Fatih kan juga meminta bantuan ahli meriam ya. Yang itu dia juga adalah non-muslim untuk menjebol dinding
kota Konstantinopel. Artinya jasa orang yang non-muslim bisa dipakai di dalam jihad fisabilillah. Kemudian beliau juga sudah mengatur nanti nggak langsung berangkat, sembunyi dulu selama 3 hari 3 malam di Gua Thur, dan dia menyiapkan mantan budaknya Amir bin Fuhairah ya untuk menggembala di sekitar itu untuk mencari informasi, memberikan informasi kepada mereka yang sedang bersembunyi di dalam gua tersebut. Beliau siapkan juga putrinya Asma binti Abu Bakar ya, Zatun bint Haqain, yang tugasnya untuk membawakan makanan selama 3 hari 3 malam itu. Karena nggak mungkin semua perbekalan itu dibawa semua, bisa basi dan sebagainya. Maka kemudian selama 3 hari 3 malam itu putrinya disuruh mengantarkan. Bahkan tergambar ya ketika mau cepat-cepat dia bawakan makanan, tidak ada tali untuk mengikatnya, karena zaman itu nggak ada namanya tali rapiah ya seperti kita sekarang. Rupanya nggak ada tali, sementara mau cepat-cepat, maka kemudian beliau membelah ikat pinggangnya yang terbuat dari kulit ya. Makanya waktu itu beliau mendapat gelar dari Nabi sebagai wanita yang masuk surga karena ikat pinggangnya. Zatun bint Haqain ya, dia membelah ikat pinggangnya dan dia kemudian pakai itu sebagai ikatan untuk membawa makanan itu ke Gua Thur waktu itu. Ini gambaran persiapan-persiapan yang dilakukan. Sehingga ya karena hijrah ini sifatnya bukan tauqifiyah, ya, maka memerlukan strategi, kecerdasan, manajemen, ya, planning yang sedemikian rupa. Dan hijrah merupakan satu perkara yang sifatnya tadi kemanusiaan, bukan satu perkara yang sifatnya kemukjizatan seperti Isra Mi'raj. Tapi dalam perjalanannya banyak peristiwa-peristiwa mukjizat. Ya, insya Allah akan kami sampaikan juga. Alhamdulillah jemaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Dan ketika orang-orang kafir Quraisy sudah menyaksikan berbondong-bondong ini orang-orang muslim hijrah ke kota Yathrib, maka mereka ketakutan. Ya, artinya imajinasi mereka bahwa kalau Muhammad ini keluar dari kota Mekah dan dia hijrah ke Yathrib, di sana bergabung dengan orang-orang Ansor yang terkenal juga jago perang, ya. Ya, karena kan memang dari sisi nasab Nabi itu punya keluarga di sana ya. Jadi di Yathrib itu ada namanya Bani Najjar. Bani Najjar itu kan tempat asal muasal keluarga ibu daripada Abdul Muthalib. Jadi ibunya Abdul Muthalib itu berasal dari Bani Najjar. Sehingga kan memang punya keluarga juga ini Rasulullah di sana. Sehingga kalau ke sana menggalang kekuatan berbahaya bagi orang-orang di kota Mekah. Bisa dikuasai ini kota Mekah dan itu akan terbukti ya. Sehingga mereka berusaha mencegah bagaimana Nabi ini jangan sampai keluar dari kota Mekah, ikut hijrah bersama para sahabat-sahabatnya. Maka mereka berkumpul di Darun Nadwah. Kalau sekarang di Haram itu ada satu pintu namanya Babun Nadwah. Nah, disitulah dulu ada gedung, ada bangunan balai pertemuan bagi tokoh-tokoh besar orang-orang kafir Quraisy. Mereka berkumpul di sana, bahkan adalah perkumpulan rahasia yang hanya orang tertentu saja yang boleh masuk waktu itu. Rupanya hadir di sana orang tua mengaku berasal dari wilayah Najd, sehingga dia diizinkan masuk. Ternyata dia adalah iblis. Ya, jadi iblis turut serta dalam rapat itu. Dan waktu itu banyak diusulkan, ditangkap, dan sebagainya gitu ya. Kesimpulan terakhir dalam pertemuan itu, dalam rapat itu adalah bunuh Muhammad. Jadi eksekusi mati dia. Nah, terus ketika ada pertanyaan, bagaimana kalau dibunuh nanti akan dikomplain sama Bani Hashim, ini kan kabilah besar juga di kota Mekah. Kemudian usulannya iblis yang diamini oleh Abu Jahal, ada yang mengatakan usulannya Abu Jahal yang dikuatkan oleh iblis, dikatakan mudah saja. Kumpulkan itu, nanti para pembantainya, pembunuhnya, eksekutornya itu adalah dari pemuda-pemuda Quraisy, termasuk dari Bani Hashim. Ambil juga dari Bani Hashim untuk terlibat dalam pembantaian itu. Sehingga nanti kalau diprotes oleh Bani Hashim, ini ada jawaban. Di antara para pemuda ini, para eksekutor ini juga ada Bani Hashim. Sehingga mereka tidak bisa protes lagi. Gitu ya. Nah, itu kesimpulan terakhir dalam rapat itu. Sehingga dicarilah pemuda-pemuda terbaik yang bakal menjadi seorang eksekutor. Dan jumlahnya tidak sedikit, banyak. Ya. Yang kemudian sejak itulah langsung mengepung rumahnya Nabi. Ya, bersamaan ketika dikepung itulah, sebelum dikepung itu, turunlah perintah Allah agar Nabi segera hijrah. Maka kemudian akhirnya beliau segera mendatangi Abu Bakar waktu itu ya, di siang hari dalam situasi yang tidak biasa ya, dalam riwayat dari Urwah dari Aisyah
Pada suatu hari di tengah siang, kami sedang duduk-duduk di rumahnya Abu Bakar. Tiba-tiba ada orang berkata kepada Abu Bakar, ini ada Rasulullah datang kepada kita pada waktu yang sebelumnya tidak pernah beliau datang pada waktu yang seperti ini. Maka kemudian Abu Bakar berkatakan, bapak ibuku menjadi tebusan untuk beliau. Demi Allah, tidaklah beliau datang pada waktu yang seperti ini, melainkan pasti ada urusan yang sangat penting, yang maha penting. Ya, kemudian Aisyah menceritakan, maka Nabi masuk ke dalam rumah, minta izin, maka beliau dipersilakan masuk. Ketika sudah masuk itu, beliau katakan, ahrij man indaka, suruh keluar semuanya, agar kita hanya bisa bicara 4 mata saja. Kemudian dijawab oleh Abu Bakar, innamahum ahluka bi anni anta ya Rasulullah. Mereka ini semua adalah keluarga engkau juga ya Rasulullah. Bapakku sebagai tebusanmu ya Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, fa anni qad azani li fil khuruj. Sungguh aku telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar, untuk hijrah. Kemudian ditanya, ya, apakah aku yang menjadi temanmu ya Rasulullah? Ya, as-sahabati bi anni anta ya Rasulullah. Apakah aku yang menjadi pendampingmu ya Rasulullah? Demi bapakku sebagai tebusanmu ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan benar, na'am. Ya, sehingga kemudian beliau gembira sekali, ya, dipilih sebagai teman. Kemudian disitulah diceritakan oleh Abu Bakar bahwa ini sejak 4 bulan yang lalu sudah saya siapkan kendaraan untuk kita berdua. Kemudian pilihlah dari 2 unta ini ya Rasulullah sebagai tunggangan. Maka beliau pilih mana yang beliau pakai, itulah yang nanti disebut dengan unta al-qaswa, ya, al-qaswa. Kemudian disuruh ambil saja gratis gitu, ya, oleh Abu Bakar. Tapi kemudian apa kata Rasulullah? Harus dengan harga. Aku tidak mau yang gratisan kalau bahasa kita sekarang, ya. Saya ambil unta ini tapi tidak gratisan. Akan tetap saya bayar sesuai dengan harganya di unta. Artinya gambaran bahwa ternyata memang Nabi saja untuk urusan jihad fisabilillah tidak mau yang gratisan. Beliau ingin menggunakan harta beliau sendiri di dalam jihad fisabilillah. Nah, kemudian setelah itu dilakukan, maka Aisyah mengatakan, maka kami mempersiapkan untuk keduanya dengan baik. Kami buatkan pula baginya bekal makanan yang kami simpan di dalam kantung yang terbuat dari kulit. Alhamdulillah, jemaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Ketika, ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui, ya, dalam beliau dalam situasi sudah terancam nyawanya, sudah berusaha untuk dibunuh, dibantai, dan memang sudah dikepung, ya, rumahnya Nabi itu. Dan Nabi, ya, memang karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditahu kalau di sekitar rumah ini sudah dikepung, nggak bisa keluar. Secara hitungan logika manusia nggak bisa keluar, karena kalau keluar pasti dibunuhkan, begitu. Maka kemudian beliau menyuruh Sayyidina Ali untuk tidur di pembaringannya sebagai bentuk kamuflase, gitu, ya. Bahkan suruh pakai selimutnya Nabi yang terbuat dari selimut hijau dari Hadramautnya Nabi yang bisa beliau pakai. Ketika diintip, oh, masih ada Muhammad, masih tidur, gitu, ya, masih kelihatan, ya, dari sela-sela lubang rumahnya itu. Kemudian atas izin Allah Subhanahu wa taala beliau disuruh keluar dengan membaca doa dalam surah Yasin, ya, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka itu, ya, yang mengepung itu, sehingga mereka tidak bisa melihat. Ya, jadi ini bentuk juga mukjizat dari Nabi menggunakan Al-Quran, ya, sebagai wasilah doanya, dan mereka semua tertidur, ya. Dan ketika itu Nabi, ya, kalau bahasa sekarang ngeprank mereka, ya, diambillah pasir-pasir itu ditaburkan di atas kepalanya, ya, kepala-kepala mereka itu sebagai bukti bahwa sudah keluar kita ini dari kepungan, gitu, ya. Maka ketika matahari sudah menyinari wajah mereka, baru mereka terbangun, ya. Mereka sadar, ya, dia dobrak pintunya. Hampir saja mau ditikam itu yang sedang terbaring di pembaringan, ternyata yang terbaring adalah Sayyidina Ali. Sehingga mereka kalang kabut segera melaporkan bahwa Muhammad sudah lolos, ya, dari sergapan. Maka diubahlah sayembaranya, dibuatlah sayembara, ditempelkan di mana-mana itu, ya, sebagai sosok yang most wanted, yang harus ditangkap baik dalam keadaan hidup maupun mati, dengan imbalan 100 ekor unta merah. Ya, unta merah itu adalah unta terbaiknya orang-orang di kota Mekah, di Jazirah Arab. Unta termahal, ya, bukan unta biasa-biasa. Unta merah adalah unta termahal. Kalau sekarang adalah tentu mobil yang termahal itu, ya, termewah. Ya, sehingga orang berebutan untuk bisa mendapatkan sayembara itu.
Maka nanti ada usaha-usaha untuk mengejar, mengepung beliau dan berusaha menangkap beliau dari orang-orang yang ingin mendapatkan hadiah tersebut, yang besar tersebut. Maka kemudian sebagaimana yang sudah diatur sedemikian rupa strateginya, rupanya Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan pertolongan kepada mereka. Wa makaru makarallah fa innallaha khairul makirin. Sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu wahai Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau bahkan membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Wallahu khairul makirin. Allah punya makar yang lebih hebat ya daripada makar manusia. Allah punya perencanaan yang lebih hebat daripada perencanaan manusia, termasuk diri kita. Sehingga gambaran kalau dari sisi akidah kita kepada qadar buruk dan qadar baik itu ya, bahwa Allah lah yang menghendaki semua hal-hal yang terjadi pada diri kita. Wallahu khairul makirin. Kita berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita hanya minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La haula wa la quwata illa billah. Sehingga memang Allah lah pemilik segala kekuatan. Makanya kemudian itu juga dibuktikan ketika dalam peristiwa hijrah ini. Alhamdulillah jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Ya, Ali bin Abi Thalib itu nanti akan menyusul ya hijrah, dan itu beliau membutuhkan 3 hari untuk menyelesaikan urusan-urusan muamalah Nabi dengan orang-orang Mekah. Karena apa? Orang Mekah itu biasa menitipkan barang-barang berharga mereka di rumahnya Nabi. Emas-emas mereka ya, barang-barang berharga mereka dititip di rumahnya Nabi. Ibarat seperti penggadaian itu ya. Dan Ali itu membutuhkan waktu 3 hari untuk mengembalikan semua barang-barang itu. Kan Nabi sudah tandain ini punya ini punya si fulan, tolong dibalikin itu ya. Selama 3 hari baru selesai itu urusan muamalah Nabi itu. Baru dibalikin ke semua pemilik daripada barang-barang yang dititipkan di rumah beliau. Barulah beliau berangkat bersama dengan keluarga besar beliau dari Bani Hashim. Alhamdulillah jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebagaimana yang sudah kita ketahui ya, beliau bersembunyi di Gua Thur, dan di sanalah dibuktikan itu strateginya ya, bagaimana peran daripada Amir bin Fuhairah, peran daripada Asma binti Abu Bakar, terus juga mendapatkan informasi terkini keadaan di kota Mekah, bagaimana situasi pengejaran mereka berdua, dan juga di dalam Gua Thur kita melihat bagaimana kecintaan yang luar biasa seorang Abu Bakar ya kepada baginda Rasulullah. Kan diceritakan itu ketika dibersihkan itu Gua Thur, disumpel semua lubang-lubang hewan berbisa yang ada di sana, ditutupi dengan kain ya, dengan merobek kain yang beliau pakai, kemudian disumpal semua. Setelah beliau duduk istirahat dan beliau persilahkan Nabi tertidur ya di pangkuan beliau, ternyata di dekat kakinya itu ada masih lubang yang belum disumpal, maka beliau sumpal dengan kakinya beliau sendiri. Nah, karena disumpal lubangnya itu mau keluar itu ular atau mungkin kalajengking nggak bisa keluar, maka disentup ya. Nah, maka kemudian akhirnya bisa hewan itu menjalar di seluruh tubuh beliau dan sakitnya luar biasa. Ya, sakit tersengat bisa itu luar biasa tentunya. Dan beliau lebih memilih untuk diracuni oleh bisa itu ketimbang membangunkan Nabi yang sementara tertidur di pangkuannya. Ini kecintaan yang luar biasa yang diperlihatkan oleh Abu Bakar kepada diri kita. Jadi beliau lebih memilih diracuni oleh racun bisa ular atau kalajengking itu ketimbang Nabi dibangunkan dari pembaringannya di pangkuan beliau. Maka setelah beliau tahan sakit, menetes air mata dari matanya beliau, menetes di pipinya Nabi terbangun. Wah, kenapa? Saya disengat oleh ular, hewan berbisa dan sebagainya. Maka beliau langsung ambil kakinya Abu Bakar dan disapukan air liur beliau itu, dan langsung seketika sembuh. Ya, ini juga adalah mukjizat. Bahkan Nabi itu ketika masih kecil ya, pernah dibawa ke seorang tabib oleh Abdul Muthalib, dibuka bajunya, ini ada tanda kenabian, ini cucumu bakalan menjadi seorang nabi gitu ya. Besok-besok kalau dia sakit, demam atau sebagainya, ambil saja air liurnya, sapukan di tubuhnya, maka dia pasti sembuh kan ya. Jadi memang air liur Nabi itu selalu jadi rebutan ya, dahaknya, liurnya, air wudhunya jadi rebutan. Di sana ada keberkahan, di sana ada kesembuhan ya.
Bahkan ada seorang wanita namanya Ummu Sulaim. Nabi sedang tertidur di kaki lima rumahnya, dia tadah itu air, keringatnya Nabi yang menetes di tadah. Dan itu kata Ummu Sulaim lebih wangi dari parfum manapun keringatnya Nabi itu. Ini riwayat dari Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, ya, sahabat Nabi. Alhamdulillah jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah, gambaran betapa kecintaan seorang Abu Bakar ya kepada Rasulullah. Nanti juga ketika setelah keluar dari gua dalam perjalanan menuju kota Yathrib, Abu Bakar itu jarang-jarang berada di sisi Nabi. Beliau kadang-kadang di depan, kadang-kadang di belakang, kadang-kadang di kanan, di kiri gitu ya. Maka kata Rasulullah, ya Abu Bakar, ngapain kau jauh-jauh dari saya? Dekat-dekat di sini gitu ya. Kenapa jauh-jauh itu untanya? Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling dicari. Orang yang paling dicari, dan engkau itu akan dicari walaupun dalam keadaan mati, mau dibunuh kan begitu. Maka aku berharap seandainya kita ini bisa dikejar oleh mereka, ya, maka aku berharap akulah orang yang pertama itu kalau mau dipanah, akulah orang yang pertama itu terkena oleh panah itu. Kalau ada orang yang mau menombak engkau dengan lembing, maka akulah orang yang pertama terkena tombak itu ya Rasulullah. Jangan sampai engkau yang terbunuh dalam perjalanan hijrah ini. Ini juga gambaran betapa cintanya Abu Bakar ya menjadi tameng hidup ya dalam hijrahnya Nabi menuju kota Yathrib. Alhamdulillah jemaah subuh rahimani wa rahimakumullah, maka tergambar juga ya ketika di gua Sur itu ya rupanya orang-orang Quraisy berhasil juga pada akhirnya. Mereka sudah berada di mulut gua itu. Ya, artinya upaya untuk bersembunyi pun hampir saja ketahuan ya. Seandainya mereka merunduk saja sedikit, sudah kelihatan Nabi itu bersama Abu Bakar. Sehingga waktu itu Abu Bakar sempat merasakan kekhawatiran yang sangat luar biasa. Beliau merasakan khawatir, wah kena tangkap kita ini ya Rasulullah. Tapi kemudian ada mukjizat yang lagi-lagi diperlihatkan. Waktu itu langsung ada burung merpati yang sedang mengerami telurnya. Ada pula di sana sarang laba-laba yang besar menutupi mulut gua. Sehingga orang Quraisy mengatakan, nggak mungkin ada manusia bisa masuk ini ya, karena ini masih bagus ini sarang laba-labanya tidak rusak, artinya nggak mungkin ada manusia di dalamnya. Rupanya itulah yang menghalangi mereka untuk kemudian mau cari tahu apakah ada orang di dalam gua kan begitu. Dan kekhawatiran Abu Bakar itu tercatat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, illa tansuruhu faqad nasarahullah id akhrajahu alladziina kafaru Saniya isnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizul hakim. Jikalau kamu tidak menolongnya wahai Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam di gua Sur. Dan di waktu itu dia berkata kepada temannya, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah sedang bersama kita. Kalau kita sedang berdua, berarti yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Allah menjadikannya seruan. Orang-orang kafir itulah yang rendah, dan kalimatullah itulah yang maha tinggi, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi situasi psikologis yang mencekam ya di dalam gua Sur itu juga dicatat di dalam Al-Quran. Ketika Abu Bakar merasa khawatir, Allah menenangkan hati Abu Bakar dan mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana, jangan khawatir, Allah sedang bersama dengan kita. Alhamdulillah jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Dan rupanya upaya untuk hijrah itu ya tidak mudah. Dalam perjalanan pun juga akhirnya kan dikejar juga ya oleh dua sosok. Misalnya ada kisah tentang namanya Datsur ya, yang juga merasa senang sekali ya dengan iming-iming 100 ekor unta itu. Ketika Nabi sedang beristirahat di bawah sebuah pohon, tiba-tiba dia langsung datang dan kemudian menghunuskan pedang itu di lehernya Nabi. Wahai Muhammad, siapa sekarang yang bisa menolong engkau wahai Muhammad? Maka Nabi tanpa ragu-ragu beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menolong saya. Rupanya ketika dengar nama Allah itu langsung gemetar tangannya dan jatuh pedangnya. Kemudian Nabi mengambil pedang itu dan dibalikin itu pedang di lehernya Datsur. Nah, sekarang siapa yang menolong kamu? Apakah berhala-berhala yang kau sembah? Ya, kemudian didakwahilah Datsur dan nanti dia malah masuk Islam kan itu ya. Yang berniat ingin membunuh Nabi malah dapat hidayah.
Begitu pula ketika Nabi dalam perjalanan, bukan dalam keadaan beristirahat, Nabi dalam situasi perjalanan dikejar seorang penunggang kuda terbaiknya orang Mekah ya, namanya Suraqah bin Malik. Dia sudah sampai kepada Nabi itu, ya. Ya, ketika sudah jaraknya sudah dekat, sudah mau dilempar panah atau lembing gitu ya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala kemudian membelahkan bumi. Ya, bumi terbelah dan kudanya Suraqah itu terbenam di dalam padang pasir itu dan dia terlempar dari kudanya. Masih nggak puas ya, sudah ada bukti nyata bahwa ini Allah yang menolong Nabi ini, tetap nggak puas, dia coba lagi, dia kejar lagi Nabi, rupanya di bumi terbelah lagi dan dia nggak bisa membunuh Nabi dari belakang. Sampai 3 kali beliau terlempar dari kudanya dan dia kejar Nabi dan dia katakan, wahai Muhammad, berhentilah. Kali ini aku tidak akan membunuh engkau. Aku ingin berbicara dengan engkau. Aku ingin ketemu dengan engkau. Maka Nabi berhenti, kemudian berbicara dengan Suraqah bin Malik. Dan waktu itu ada dialog yang menarik. Ya, wahai Muhammad, aku akan masuk Islam dan kemudian aku minta bukti kepada diriku bahwa Islam ini, risalah yang engkau bawa ini akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian wahai Suraqah, engkaulah nanti yang akan memakai mahkota-mahkota indah milik daripada Raja Persia. Engkaulah yang nanti akan memakai jubah Raja Persia. Satu hal yang mungkin bagi Suraqah waktu itu, wah, masa sih akan terjadi seperti itu gitu ya. Ini masih baru mau hijrah. Masa sih agama ini akan mengalahkan negara superpower ketika itu, ini kerajaan Kekaisaran Persia yang sudah berkuasa ribuan tahun, bahkan ratusan tahun sebelum Masehi, kemudian setelah Masehi. Jadi ribuan tahun itu berkuasa Kekaisaran Persia. Tapi kemudian bakal dikalahkan oleh kaum muslimin, bahkan nanti mahkotanya akan dipakai oleh Suraqah. Bajunya, jubah kebesarannya akan dipakai oleh Suraqah. Maka dia kemudian menanti-nanti hal tersebut ya. Dia masuk Islam dan dia menanti-nanti hal tersebut. Dan terbukti di masa Khalifah Umar bin Khattab, pasca perang Qadisiyah yang dipimpin oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ibu kota Kekaisaran Persia dikuasai oleh kaum muslimin ya, Istana Putih ya, itu dikuasai oleh kaum muslimin, diambil semua itu barang-barang berharga di sana, dirampas itu ya, termasuk mahkota dan baju Kekaisaran Persia itu, dan setelah dikumpulkan dibawa ke Masjid Nabawi untuk dikumpulkan, ditaruh di Baitul Mal, maka kemudian dicari mana Suraqah bin Malik, kata Khalifah Umar, mana Suraqah, dicari. Nah, maka beliau datang, kemudian dipakaikan itu mahkotanya dan dipakaikanlah juga jubah kebesaran daripada Kekaisaran Persia. Bahwa apa yang Nabi katakan menjadi kenyataan, terjadi pada diri Suraqah. Ya, ini gambaran betapa kemudian memang risalah agama ini di bawah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jemaah subuh rahimani wa rahimakumullah, dan beliau akhirnya nanti sampai di di kota Kuba. Bahkan di perjalanan itu beliau sempat dikejar juga oleh serombongan kabilah yang ingin menangkap beliau. Tapi setelah ketemu, karena sikap Nabi itu sangat baik, sangat berakhlak, dia malah tersentuh. Malah dia dapat hidayah ya, dan dia masuk Islam ya, dan menemani Nabi sama-sama masuk ke kota Madinah, ke kota Yathrib. Ketika sampai di kota Kuba ya, beristirahat, dan sekarang ada Masjid Kuba di sana. Orang-orang Yahudi yang ada di kota Yathrib pada berdatangan, datang ke kota Kuba untuk melihat Nabi secara langsung. Betulkah dia Nabi terakhir yang sesuai dengan kitab-kitab mereka itu? Ini disampaikan oleh Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, istri Nabi yang orang Yahudi ya, putrinya Sofiyah. Ketika itu, kata Sofiyah, ketika dengar bahwa engkau sudah sampai di Kuba, maka ayah ya, Huyai bin Akhtab bersama pamanku itu cepat-cepat bersegera mau ke sana. Ketika tinggalkan rumah itu, wajahnya gembira, senang ya, bahkan pamitan dengan Sofiyah yang masih remaja waktu itu. Kemudian ketika balik dari kota Kuba, ketemu dengan engkau ya Rasulullah, melihat engkau ya Rasulullah, pulang ke rumah itu wajahnya bermuka masam. Berdebat dia dengan paman saya. Masuk ke dalam kamar, berdebat situ. Berdebat habis. Paman saya itu mengatakan, benar dia adalah Nabi terakhir itu, sesuai dengan kitab kita. Dan kemudian apa kata ayahnya Sofiyah? Walaupun dia benar Nabi terakhir dan sesuai dengan kitab kita, tapi kita tidak akan bakal pernah ikut kepada dia. Karena dia berasal dari Bani Ismail, sementara kita Bani Ishak. Kita lebih mulia Bani Ishak ketimbang daripada Bani Ismail. Sehingga itulah yang menjadi penghalang ya orang-orang Yahudi di kota Yathrib untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ego nasab ya, mereka merasa lebih mulia daripada Bani Ismail karena mereka dari Bani Ishak atau Bani Israel. Itu gambarannya
Kemudian akhirnya beliau sampailah di kota Yasrib. Bahkan kalau kita melihat dalam kisah-kisah ya, dalam bahkan ada filmnya ya, disambut dengan luar biasa oleh masyarakat Madinah ya, disambut dengan syair ya, qala al-badru alaina min saniyatil wada wajib syukru alaina mada lillahi dan sebagainya. Gambaran betapa kehadiran beliau betul-betul nanti menjadi seorang pemimpin sehingga menyingkirkan posisi Abdullah bin Ubay yang sesungguhnya sudah dipilih juga orang Yasrib untuk menjadi pemimpin. Tapi karena datangnya Nabi, tersingkirlah Abdullah bin Ubay. Nanti dia masuk Islam, tapi dia menjadi pelopor daripada orang-orang munafik di kota Madinah. Maka beliau ubah ganti kotanya menjadi kota Madinah, Madinatul Rasul. Kemudian beliau nanti mempersaudarakan kaum muslimin, baik Ansar maupun juga Muhajirin, dipersaudarakan agar tidak ada perpecahan, menyatukan kaum Ansar yang tadinya saling berperang antara suku Aus dan Khazraj. Kemudian bahkan membuat satu traktat ya, yang itu traktat yang lebih humanis ya. Sudah ada jauh-jauh hari sebelum ada deklarasi HAM, sebelum ada itu PBB mengatur masalah kemanusiaan, sebelum ada Pancasila di negara kita. Apa itu yang disebut dengan Piagam Madinah? Semua orang musyrik, orang muslim, penyembah berhala, orang Nasrani, orang Yahudi bersepakat dalam satu kesepakatan namanya Piagam Madinah. Sehingga ini merupakan kesepakatan yang luar biasa. Jauh-jauh hari sebelum ada deklarasi kemanusiaan yang ada sekarang, Nabi sudah mempelopori hal tersebut. Dan itulah yang mendasari nanti Nabi kemudian membangun ya kekuasaan di kota Madinah, dan dari kota Madinah luar biasa. Kemudian dalam perjalanan berikutnya 100 tahun pasca wafatnya Nabi itu, umat Islam sudah sampai ke Andalusia. Umat Islam sudah menguasai seluruh benua Afrika. Umat Islam sudah menguasai seluruh wilayah Persia. Tinggal sungai ya di Amudarya itu kalau dilewatin itu sudah wilayahnya orang-orang kekaisaran Cina. Kemudian umat Islam sudah juga sampai ke Indonesia. Jadi di abad ke-7 itu umat Islam sudah berdakwah sampai ke Nusantara itu ya. Jadi menggambarkan betapa luasnya perjalanan dakwah kaum muslimin pasca wafatnya Nabi di kota Madinah. Alhamdulillah jamaah sahabat rahimani wa rahimakumullah. Inilah gambaran betapa peristiwa hijrah Nabi itu menjadi titik balik yang luar biasa di dalam perjalanan sejarah kaum muslimin di masa Rasulullah. Dan semoga ini menjadi hikmah, pelajaran, spirit kepada kita untuk juga terus melakukan perubahan ya di dalam, baik dalam diri keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, untuk menjadi masyarakat yang lebih baik daripada sebelumnya. Hijratul itsmi wal udwan. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.